FM. Menyebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami, bagaimanakah kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Teriring doa dan harapan untuk kita semuanya agar Allah senantiasa melimpahkan taufiknya, rahmatnya, keberkahan, hidayah, kesehatan, serta kemudahan bagi kita semuanya dalam segala urusan dan aktivitas, khususnya dalam kita menuntut ilmu seperti di kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa kita memuji serta bersyukur pada Allah atas segala nikmat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan serta tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali kami dapat menghadirkan kembali program bimbingan dan kajian ilmiah Fawaidul Fawaid bersama guru kita Ustadz Abdul Rahtasim MA Hafidhullah Ta'ala, langsung dari studio mini beliau di Kota Kendari, guna melanjutkan pembahasan dari bab hati yang hidup dan Al-Quran. Seperti apa dan bagaimana penjelasannya, kita akan simak kurang lebih 1 jam ke depan. Dan kami ingatkan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti, silakan di 0218236543. Anda bisa menghubungi nomor kami via telepon maupun pesan singkat WhatsApp yang Anda kirimkan ke nomor tersebut. Selanjutnya langsung saja kita berikan kesempatan bagi beliau untuk membimbing dan menyampaikan penjelasan kepada kita semuanya. Falyatafadhal maskuran ya Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, para pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan senantiasa banyak kebaikan bagi kita, termasuk kebaikan besar yang Allah mudahkan bagi kita untuk melakukan sebab-sebab yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, sebagaimana yang kita adakan di kesempatan pagi hari ini insya Allah, yaitu mengadakan majelis ilmu yang mulia untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kajian kita melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, barakallahu fikum, ikhwatal Islam, hafidhakumullah. Di pertemuan kita yang terakhir yang lalu, kita membahas tentang tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Qaf ayat ke-37. Ya, karena memang kita saat ini masih di kelanjutan di bab Al-Quran dan tafsir. Tafsir surat Qaf ayat ke-37 yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bagaimana syarat-syarat agar kita bisa mengambil manfaat yang sempurna dari Al-Quran. Sekarang ada kelanjutan dari pembahasan itu,
ya, sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf ayat ke-37 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu, ya, pada ayat-ayat Al-Qur'an benar-benar terdapat peringatan, pelajaran, ibrah dan nasihat bagi orang-orang yang memiliki hati atau orang-orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya dalam keadaan dia hadir, dalam keadaan hatinya tidak lalai. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi orang-orang yang memiliki hati yang hidup atau orang-orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya. Kenapa tidak disebut dan orang-orang yang mengkonsentrasikan pendengarnya? Kenapa bukan pakai kata-kata waw yang berarti dan? Kenapa disebutkan di sini au atau yang berarti atau? Ya, kalau atau kan berarti bisa ini dan bisa ini. Kalau dan berarti penggabungan. Ya, kalau dan kan berarti ini termasuk harus ini juga dipenuhi seperti yang kita sebutkan di pertemuan lalu kan ada 4 syarat, 4 faktor untuk bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya. Kalau dengan kita lebih teliti kembali disebutkan dengan kata-kata au atau orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya, berarti syarat yang kedua dan yang ketiga ini tidak mesti harus terkumpul bersamaan, bisa salah satunya saja. Jadi bagaimana caranya kita memahami ayat ini sehubungan dengan penjelasan yang sudah kita ambil faedahnya dari pertemuan kita yang lalu? Barakallahu fikum. Maka disinilah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala akan menjelaskan faedah sehubungan dengan kenapa dalam ayat ini disebut dengan au yang berarti atau bukan dengan kata-kata waw yang berarti dan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan di sini, fa in qila, kalau ada yang bertanya, kalau ada yang mengatakan, idza kana ta'thiru innama yatimmu bimajmu'i hadhihi, kalau memang pengaruh atau dampak Al-Quran sebagai sumber nasihat, sumber pelajaran, sumber kebaikan, hanyalah sempurna dengan mengumpulkan 4 faktor yang sudah kita terangkan di pertemuan lalu. Ada sumber pengaruh yang baik, ada hati sebagai media untuk menerima pengaruh kebaikan, kemudian ada upaya untuk mengambil pengaruh tersebut, dan yang keempat yaitu menghadirkan hati dan tidak lalai, yaitu menghilangkan penghalang-penghalang. Nah, 4 faktor ini kalau dikatakan pengaruh kebaikan dari Al-Quran hanyalah kita bisa dapatkan dengan terhimpunnya 4 perkara ini secara keseluruhan, fama wajhu dukhuli adati au fi qawlihi au al-qasam wal mawdi'u mawdi'u wawil jam'i la mawdi'u au allati hiya li ahadi syai'ain. Maka ma wajhu, bagaimana kita mengarahkan, bagaimana kita memahami ayat ini, ya, yang disebutkan dengan kata penghubung au yang berarti atau. Dalam firman Allah tadi, au al-qasam'ah, atau orang yang cenderungkan, mengkonsentrasikan pendengarannya. Sementara tempatnya di sini tempat, ya, yang lebih tepat, ya, adalah tempat dengan waw yang berarti dan. Waw jama', ya, berarti kan dikatakan 4 faktor, berarti 4 faktor ya harus terpenuhi semuanya. Mestinya pakai waw, kenapa pakai au? Bukan tempatnya di sini adalah kata penghubung au atau yang atau kan berarti boleh salah satu di antara dari keduanya, tidak mesti terkumpul dua-duanya. Berarti pilihan kan begitu. Ini atau ini kan begitu. Baik. Bagaimana cara kita mengarahkan ayat ini? Ya, pastinya di sini ketika kita menanyakan tentang ayat Al-Qur'an, kan kita yakin Al-Qur'an pasti benar. Kita yakin Al-Qur'an tidak mungkin salah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Tidaklah ada padanya kebatilan
dari depannya maupun dari belakangnya, karena diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna hukum dan hikmahnya dan maha terpuji. Ya, jadi kita yakin kebenarannya Al-Quran. Berarti kita harus memahami kenapa di ayat ini disebutkan dengan kata-kata au yang berarti atau tadi, bukan dan. Ya, di sinilah Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjawab. Kata beliau, hada su'alun jayyid. Ini pertanyaan yang baik. Ini pertanyaan yang benar-benar pertanyaan yang tepat. Wal jawabu anhu an yuqal, adapun jawabannya dikatakan di sini, kharajal kalamu bi au bi'tibari halil mukhatabil mad'u. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini dengan menggunakan au atau, karena ditinjau dari keadaan orang yang disampaikan padanya ayat Al-Quran ini. Orang yang diseru, yang diajak dengan ayat Al-Quran ini. Tergantung dari keadaan manusia. Ya. Fa inna minan nasi man yakunu hayyal qalbi wa iyahu tammal fitrati. Karena di antara manusia ada orang yang hatinya hidup, ya, hatinya selalu sadar dan mudah mengambil pelajaran, fitrahnya masih sempurna. Ada yang tidak seperti itu. Orang yang tidak seperti itu, dia butuh mempraktekkan 4 syarat ini langsung. Adapun orang yang hatinya hidup, hatinya selalu memang menanti petunjuk Allah, selalu merindukannya, maka dia lebih mudah untuk mengambil pelajaran. Meskipun 3 faktor ini dipenuhinya, maka dia sudah bisa mengambil pelajaran tersebut dengan sempurna. Taib. Fa'idha fakara biqalbihi wa jala bifikrihi dalla qalbuhu wa aqluhu ala sihhatil Qur'ani wa annahul haq. Maka ketika orang ini berpikir dengan hatinya, kemudian pemikirannya ya berlangsung, pemikirannya jala beredar, maka hati dan akalnya akan menunjukkan kepadanya tentang kebenaran Al-Quran dan bahwasanya dia adalah benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti ini sebagian manusia keadaannya. Wa syahida qalbuhu bima akhbara bihil Qur'an, dan hatinya akan mempersaksikan kebenaran berita yang diturunkan dalam Al-Qur'an. Fakana wurudul Qur'ani ala qalbihi nuran ala nuril fitrah. Yang berarti ya, datangnya ayat-ayat Al-Quran itu ke dalam hatinya, masuknya ayat-ayat Al-Quran ke dalam hatinya, ini adalah cahaya di atas cahaya fitrah. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur, nurun ala nur, yahdillahu linurihi may yasha. Itu adalah cahaya di atas cahaya. Allah memberikan hidayah cahayanya kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi ada yang seperti ini keadaannya. Dia sudah punya kesiapan dalam hatinya untuk menerima kebaikan, sehingga dia lebih mudah ketika membaca atau mendengarkan ayat Al-Quran, tidak perlu panjang prosesnya, dia akan mudah dapatkan tersebut. Ini hamba-hamba yang tentu punya hati yang hidup, punya fitrah yang masih sempurna. Nah, wa hadza wasful ladzina qila fihim, inilah sifat orang-orang yang Allah sebutkan tentang mereka dalam Al-Quran di surat Saba ayat ke-6. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haq. Dan orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka memandang bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Rasulullah dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebenaran. Masya Allah, mereka sudah punya kesiapan di hatinya untuk menerima petunjuk. Ya, sebagian dari ahlul kitab yang telah mempelajari kitab-kitab yang terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka sudah membenarkan hal tersebut. Sehingga ketika mereka bertemu dengan kebenaran petunjuk ini, mereka langsung mengimaninya. Lihat seperti kisah perjalanan dan keislaman sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kemudian lihat kisah dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya, sehabis bertemu malaikat Jibril di Gua Hira, kemudian menceritakan hal ini kepada seorang yang berilmu dari kalangan ahlul kitab, Waraqah ibnu Naufal, ya, anak paman dari istri Nabi SAW Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian dia mempersaksikannya dan beriman kepada Nabi SAW, bahkan bertekad untuk membela Nabi SAW, bersungguh-sungguh berjuang membelanya seandainya beliau masih hidup. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mewafatkan ya beliau ini. Yang jelas ada orang-orang yang seperti itu keadaannya. Dia sudah memiliki pengetahuan dan siap menerima kebenaran, sehingga ketika dia membaca Al-Quran, maka cahaya di atas cahaya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Taib, wa qala fi haqqihim, Allah berfirman tentang mereka di surat An-Nur ayat ke-35. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi al-misbahu fi zujajatan fi zuza al-misbahu fi zujajatan az-zujjaju al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha'. Di surat An-Nur ayat ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah dia yang memberikan cahaya di langit-langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah itu adalah seperti miskah. Miskah ini sumber api yang dulu dibuat di zaman dahulu ketika ingin memberikan penghangat di ruangan, maka dibuatlah sebuah lubang di dinding besar yang kemudian dinyalakan api di situ atau diletakkan lentera di situ. Ya, baik. Seperti miskah ini, yang dalam miskah ini, dalam lubang di dinding tadi itu ada misbah, ada lampu, ada pelita. Yang al-misbahu fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Lampu atau pelita ini terdapat di dalam kaca yang bening. Al-misbahu fi zujajatin zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Pelita ini diletakkan di dalam kaca yang bening, kaca yang ya, yang cemerlang. Kaca yang bening ini seolah-olah seperti bintang yang sangat terang. Bintang kejora yang sangat terang, yang apinya dinyalakan, ya. Pelita ini apinya dinyalakan dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Ya, ini tumbuhnya di tempat yang selalu mendapatkan sinar matahari ketika matahari terbit maupun terbenam. Ketika matahari terbit maupun terbenam. Ya, ini pohon ini jelas kualitasnya sangat tinggi. Apa ini? Minyaknya jelas sangat bening. Ya. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Sampai ketika diberi minyak untuk menyalakan api tadi, api pada lentera ini atau pada pelita ini, itu hampir-hampir saking beningnya, saking cerahnya, minyak dari pohon ini hampir-hampir menyalakan api, hampir-hampir menyinari meskipun belum disentuh oleh api. Karena beningnya minyak tersebut. Allah berfirman, nurun ala nur, yahdillahu linurihi may yasha'. Inilah cahaya di atas cahaya. Cahaya Al-Quran di atas cahaya fitrah. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya. Yahdillahu linurihi may yasha'. Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahayanya bagi siapa yang dikehendakinya. Dalam sebuah athar yang sahih, seorang sahabat Nabi SAW ada yang berkata, yakadul mu'minu yantiku bil hikmati wa illam yasma' fiha bil athar fa in sami'a bil athar kana nuran ala nur. Hampir-hampir seorang muslim itu
orang yang beriman itu mengucapkan kalimat hikmah meskipun dia belum mendengarkan dalil, karena dia sudah punya iman di hatinya, sudah punya petunjuk secara umum dalam hatinya, meskipun dia belum pernah mendengarkan athar hadis tentang masalah itu. Kemudian setelah dia mendengarkan athar tentang masalah itu, mendengarkan dalil dari hadis yang sahih, berarti itu adalah cahaya di atas cahaya. Ya, jadi maksudnya tadi, ada orang yang hatinya hidup, karena dia sudah terbiasa membaca Al-Quran, membaca dalil, sudah biasa menghilangkan kotoran penyakit hatinya, maka kesiapannya untuk menerima kebenaran, kebaikan sangat terbuka. Ketika datang ayat Al-Quran yang dibaca atau didengarkannya, maka ini akan semakin menguatkan cahaya fitrah di hatinya, cahaya iman di hatinya. Itulah yang namanya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya, fahada nurul fitrati ala nuril wahyi. Maka inilah yang namanya cahaya fitrah di atas cahaya wahyu. Dia sudah punya kesiapan untuk menerima kebenaran dari keyakinan umum yang diyakininya. Tentu juga diambil dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih. Maka ketika dia mendengarkan bacaan Al-Quran yang semakin menguatkan, mendukung kebaikan dalam fitrahnya, maka ini yang dikatakan cahaya di atas cahaya. Wahada halu sahibil qalbil hayyil wa'i. Inilah keadaan orang yang memiliki hati yang hidup, hati yang selalu siap menerima kebenaran. Ya, maka orang yang seperti ini tentu lebih mudah untuk diperdengarkan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, dia langsung mendengarkan dan menambah keimanannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang ketika dibacakan di hadapannya ayat-ayat Allah itu menambah keimanannya dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Baik. Wa qad dzakarna ma tadammanathu hadhihi al-ayatu minal asrari wal ibari fi kitab ijtima'il juyushil islamiyyati ala ghazwil mu'attilati wal jahmiyah. Kami telah menyebutkan kandungan dari ayat ini berupa hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah rahasia dan pelajaran-pelajaran di dalamnya, di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim sendiri, yaitu Ijtima'ul Juyushil Islamiyyati ala Ghazwil Mu'attilati wal Jahmiyah. Ya. Judulnya ini untuk membantah kelompok Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah. Judul bukunya Ijtima'ul Juyushil Islamiyah, bersatunya tentara-tentara Islam untuk memerangi orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah dan orang-orang Jahmiyah. Masya Allah, ini Ibnu Qayyim menjelaskan tentang kandungan ayat ini dengan sangat indah, secara lengkap dan panjang lebar di kitab tersebut. Yang jelas, ya, ini menggambarkan kepada kita bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW memang diturunkan benar-benar untuk menghidupkan hati manusia. Dan ketika hati sudah hidup, kebenaran-kebenaran akan mudah masuk, kebaikan-kebaikan akan selalu terpancar dari orang yang seperti ini keadaannya. Makanya, kenapa Al-Quran di antara tujuan terbesarnya Allah turunkan untuk mengobati penyakit hati? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, serta obat bagi penyakit hatimu. Kalau kita ingin dapatkan cahaya di atas cahaya, maka mulailah dengan menghidupkan cahaya di hati kita, ya, menguatkan cahaya di hati kita dengan belajar Al-Quran, belajar akidah yang benar, belajar tauhid, belajar akidah para ulama ahlu sunnah wal jamaah, tentu dengan selalu membaca ayat-ayat Al-Quran, merenungkan isinya, untuk mengobati penyakit hati kita, yang penyakit inilah yang memadamkan cahaya di hati, yang menjadikan buta mata hati. Maka dihidupkan kembali cahaya tersebut, dijadikan mata hati kembali sehat. Setelah itu baru kita akan mudah untuk mengambil faedah-faedah dari kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalam petunjuk
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah kita akan bisa dapatkan apa yang disebutkan di ayat tadi, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Baik. Kata beliau selanjutnya, fasahibul qalbi yajma'u baina qalbihi wa baina ma'anil Qur'an. Orang yang punya hati yang hidup ini, dia akan menghimpun antara hatinya dengan kandungan-kandungan Al-Quran yang indah. Makna Al-Quran yang indah, sehingga dia mudah mentadaburinya, merenungkannya. Yang dengan ini dia mudah mengeluarkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan dari Al-Quran. Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk yang memang diturunkan untuk memperbaiki hati manusia. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Sungguh-sungguh dalam berdoa. Berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, karena sungguh Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar. Baik. Barakallahu fikum. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Kita lanjutkan kembali. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala kemudian berkata, sahibul qalbi yajma'u baina qalbihi wa baina ma'anil Qur'an. Orang yang memiliki hati yang hidup, dia akan bisa dengan izin Allah, ya, dengan pertolongan Allah menghimpun, menyatukan hatinya, antara hatinya dengan makna kandungan-kandungan yang indah dari Al-Qur'an. Fayajiduha ka'annaha qad kutibat fihi. Maka dia mendapati kandungan makna Al-Quran yang indah ini seolah-olah tertulis, tercetak di hatinya. Fahuwa yaqra'uha an dhahri qalbin. Maka dia membacanya, membaca kandungan makna Al-Quran yang indah itu benar-benar secara spontan. Seolah-olah dihafalnya, karena dia seperti membaca dari hatinya. Ini orang-orang yang Allah berikan karunia, karena dia selalu merenungkan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, selalu memikirkan maknanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan keindahan Al-Quran itu seolah-olah tercetak dari hatinya. Tercetak dalam hatinya. Coba lihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika memuji orang-orang yang berilmu, yang selalu memahami Al-Quran dengan benar. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan Al-Quran itu merupakan ayat-ayat yang jelas, argumentasi yang sangat gamblang, yang terdapat di dalam dada orang-orang yang Allah berikan ilmu kepada mereka. Masya Allah, ini kemuliaan yang sangat besar. Inilah ahli Al-Quran yang sesungguhnya, ya, yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih. Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Al-Quran mereka lah orang-orang yang
sangat dekat dan sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahli Al-Qur'an, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, adalah orang-orang yang merupakan ahli dalam tilawatu lafzihi wa maknahu, yang selalu membaca lafaz Al-Qur'an dan selalu merenungkan kandungan isinya. Inilah ahlul Al-Qur'an yang sesungguhnya, seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Baik. Kata beliau, wa minan nasi man yakunu tamal isti'dadi wa iyal qalbi kamilal hayati. Wa minan nasi man la yakunu tamal istidad. Ada golongan orang yang kedua. Kalau yang pertama tadi sempurna kesiapan hatinya, benar-benar hidup untuk menerima Al-Qur'an, setelah sebelumnya dia selalu mengisi hatinya dengan kebaikan, maka makna Al-Qur'an benar-benar seperti tertulis, tercetak di hatinya. Tapi ada golongan yang kedua, manusia tidak seperti itu. Orang-orang yang tidak seperti itu keadaannya. Orang-orang yang dia tidak memiliki persiapan hati yang sempurna, ya, kesadaran hati yang tinggi, sempurna hidupnya hatinya. Fayahtaju ila syahidin yumayyizu lahu bainal haqqi wal batil. Maka dia membutuhkan saksi, membutuhkan pendukung bagi dirinya untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Kan ayat tadi menyebutkan, surat Qaf tadi ayat ke-37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati yang hidup atau orang-orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya. yakni hatinya ketika tidak sesempurna itu hidupnya, berarti dia harus benar-benar mengkonsentrasikan pendengarannya. Dia harusnya lebih banyak lagi membaca dan mendengarkan Al-Quran, lebih banyak lagi memfokuskan pikirannya, ya, karena dia belum punya persiapan yang sempurna dalam hal ini. Jadi kata beliau, orang ini butuh kepada syahid, kepada saksi atau pendukung untuk membedakan bagi dirinya mana yang benar dan yang salah. Walam tablugh hayatu qalbihi wa nuruhu wa zaka'uhu wa zaka'u fitratihi mablaga sahibil qalbil hayyil wa'i. Yang mana kehidupan di hatinya, kehidupan dan cahaya di hatinya, serta kebersihan fitrahnya belum mencapai tingkatan seperti orang yang hatinya hidup tadi, golongan yang pertama tadi, orang yang hatinya hidup dengan yang hidup hatinya sempurna, serta al-wa'i yang selalu menyadari, yang selalu siap mendengarkan faedah kebaikan. Fatariqu husuli hidayatihi an yufarriqa sam'ahu lil kalam. Maka cara orang ini untuk mendapatkan hidayah, mengambil pelajaran dari Al-Quran, adalah dia harus mengkonsentrasikan pendengarannya, mendengarkan ucapan yang disampaikan di hadapannya. Wa qalbahu li ta'ammulihi wa tafakkuri fihi wa ta'akkuli ma'anihi. Harus benar-benar mempersiapkan hatinya, karena hatinya tidak memiliki kehidupan dan kesadaran seperti yang pertama. Tetap saja, tentu hatinya tetap ada kebaikan. Bukanlah merupakan hati yang mati, tapi tidak sesempurna kebaikan dari golongan yang pertama tadi. Maka dia tetap harus mempersiapkan hatinya agar bisa memikirkan, memahami dan merenungkan makna Al-Quran yang disampaikan di hadapannya. Faya'lama hina idzin annahul haq, barulah setelah itu dia mengetahui kebenaran yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Kita bisa bedakan dua golongan manusia ini. Ya, manusia jelas ada yang imannya sempurna, bahkan mencapai puncak dalam kesempurnaan imannya, tentu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang imannya tidak sampai pada tingkatan tersebut. Meskipun tetap ada kebaikan pada diri orang yang seperti ini. Cuman untuk kebaikan, menambah kebaikan pada dirinya, dia harus lebih banyak berkonsentrasi, memfokuskan pendengaran dan hatinya agar bisa mengambil faedah dari bacaan Al-Quran yang dibacanya atau dibacakan di hadapannya. Fal awwalu halu man ra'a bi'ainihi ma du'iya ilaihi wa ukhbira bihi. Orang yang pertama, golongan yang pertama tadi adalah keadaan orang yang melihat dengan kedua matanya. Melihat dengan mata kepalanya sendiri, melihat dengan matanya
petunjuk yang disampaikan dan diberitakan kepadanya. Dia seolah-olah melihatnya langsung. Keyakinannya lebih tinggi daripada sekedar orang yang misalnya seperti mendengarkan berita. Ya, ingat ada hadis Nabi SAW yang sahih. Dinyatakan sahih juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Laisal khabaru kal mu'ayanah. Tidaklah sama berita itu dengan menyaksikan langsung. Tentu orang menyaksikan langsung punya keyakinan yang lebih dibandingkan dengan sekedar berita. Meskipun dengan berita kita bisa yakin, tapi menyaksikan langsung itu lebih kuat lagi keyakinan kita. Maka orang yang pertama tadi, orang yang menyaksikan langsung dengan matanya apa yang diserukan kepadanya dan berita yang disampaikan di hadapannya. Wathani, adapun orang yang kedua, haluman alima sidqal mukhbiri wa tayaqanahu. Yang kedua adalah keadaan orang yang mengetahui benarnya orang yang menyampaikan berita dan dia meyakini kebenarannya, tapi baru sekedar seperti berita, tidak seperti melihat langsung. Wa qala yakfini khabaruhu, dan dia mengatakan cukuplah berita yang saya dengarkan inilah berita yang benar. Fahuwa fi maqamil imani wal awwalu fi maqamil ihsan. Orang yang kedua ini kedudukannya pada kedudukan iman, sementara orang yang pertama kedudukannya lebih tinggi lagi, kedudukan ihsan. Apa arti ihsan seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu langsung menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan kemahagungan sifat-sifatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Maha melihatmu, Maha mengawasi perbuatanmu. Ini kedudukan ihsan yang paling tinggi dalam Islam. Islam, iman, ihsan. Itulah yang disebutkan dalam hadis ini, hadis Jibril yang terkenal tadi. Ketika Rasulullah SAW menjawab pertanyaan malaikat Jibril yang kemudian di akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Hadza Jibrilu ataakum yu'allimukum dinakum." Inilah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu. Dengan 3 tingkatan tadi. Jadi orang yang pertama dia tingkatannya ihsan, orang yang kedua tingkatannya iman. 6. Hadza qad wasala ila ilmil yakini wa taraqqa qalbuhu minhu ila manzilati ainil yakin. Wa dzaka ma'ahu at-tasdiqul jazimul ladzi kharaja bihi minal kufri wa dakhala bihi fil Islam. Orang yang kedua, orang yang tingkatan pertama tadi, ya, dia telah sampai kepada derajat ilmu yakin. Ya, keyakinan yang didapatkan dengan ilmu, dengan berita orang yang menyampaikan berita. Kemudian hatinya meningkat lagi, ya, dari tingkatan itu kepada tingkatan kedua, yaitu ainul yakin. Keyakinan yang didapatkan dengan menyaksikan langsung. Sementara orang yang kedua tadi, dia memiliki at-tasdiq al-jazim, pembenaran yang kuat, yang dengan itu dia keluar dari kekufuran dan masuk ke dalam Islam. Dan kita tahu di keterangan yang lain, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, di dalam Al-Quran itu, al-yakin, keyakinan disebutkan dengan 3 tingkatan. Ilmu yakin, ainul yakin, wa haqqul yakin. Ilmu yakin adalah keyakinan yang kita dapatkan dari berita, dari orang yang menyampaikan berita dengan benar, dengan jujur. Ini tingkatan yakin, yang tentu tingkatan ini tingkatan tinggi, tapi bukan yang paling tinggi. Yang kedua, ainul yakin, keyakinan yang kita dapatkan dengan menyaksikan langsung perkara tersebut. Jadi bukan cuma sekedar berita. Dan yang ketiga, haqqul yakin, keyakinan yang dirasakan sejati sesungguhnya dengan merasakan hal itu. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mencontohkan hal ini, seperti misalnya kalau ada sebuah tempat yang indah, ya taruhlah tempat permandian yang sangat indah, yang sangat sejuk, misalnya pantai atau sebuah danau, ya, yang indah, yang sangat sejuk ketika orang merasakan atau mandi di situ. Kalau kita sekedar dengarkan berita dari orang yang pernah ke sana, menceritakan tentang keindahan tempat tersebut, kita yakin. Karena semua orang-orang ini orang-orang yang jujur. Ini yang namanya ilmu yakin. Satu saat kita pernah melewati tempat tersebut, kita melihatnya dari jauh.
menyaksikan bagaimana indahnya orang-orang yang mandi di situ, meningkatlah yakin kita menjadi tingkatan yang kedua, ainul yakin. Sampai di kesempatan berikutnya kita datang langsung ke tempat itu, kita merasakan, mandi di situ, merasakan kenikmatan dan kesegarannya, itu yang namanya hakul yakin. Keyakinan yang sesungguhnya karena kita langsung merasakannya. Ini 3 tingkatan yang tentu, ya, semakin kita mendalami Al-Quran, semakin banyak kita merenungkan ayat-ayatnya, mentadaburi maknanya, maka dengan itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan keyakinan kita akan semakin meningkat. Barakallahu fikum. Baik. Kata beliau di sini di bagian akhir dari penjelasan tentang ayat ini, fa'ainul yakini nau'ani, nau'un fid dunya wa nau'un fil akhirah. Maka yang namanya ainul yakin itu ada dua macam. Satu macam di dunia, satu macam di akhirat. Ya. Falhasilu fid dunya nisbatuhu ilal qalbi ka nisbati syahidi ilal ain. Maka yang kita rasakan di dunia, perumpamaannya, ya, atau perbandingannya pada hati manusia, seperti perbandingan asyahid, orang yang menyaksikan dengan mata, pada matanya. Wa ma akhbarat bihi rusulu sallallahu alaihi wassalatu wassalam minal ghaibi yu'ayanu fil akhirati bil absari. Dan apa yang diberitakan oleh Rasul, para Rasul alaihi wassalatu wassalam, dari perkara-perkara yang gaib tentang akhirat, kenikmatan di akhirat dalam surga, kemudian tentang dahsyatnya azab di akhirat, tentang neraka. Ini perkara-perkara yang gaib yang diberitakan oleh semua para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini akan disaksikan secara nyata dengan mata kepala kita sendiri di akhirat nanti. Kita akan saksikan dengan mata kepala kita. Wa fid dunya bil basair. Adapun di dunia kita menyaksikannya dengan mata hati. Kalau mata hati itu tidak buta disebabkan karena penyakit. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah pandangan mata mereka yang buta, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada mereka. Ya, ini mata hatinya yang buta. Na'udzubillahi min dzalik. Fa huwa ainu yakinin fil martabatain, yang ini merupakan ainul yakin dalam 2 keadaan tersebut, keadaan di dunia dan di akhirat. Masya Allah, ini adalah penjelasan yang benar-benar memberikan faedah kepada kita, bagaimana perlunya kita berupaya untuk meningkatkan keyakinan, yang kemudian ternyata tergantung dari inilah faedah yang bisa kita dapatkan dengan Al-Quran. Yang jelas, bagaimanapun keadaan seorang hamba, dia bersungguh-sungguh berusaha untuk memperbaiki keimanan dan keyakinan di dalam hatinya, agar dia selalu mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada manusia. Barakallahu fikum. Demikian selesai pembahasan yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Selanjutnya kita berikan waktu bagi antum yang ingin menyampaikan pertanyaan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taib Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita semuanya, agar ilmu ini menjadi wasilah untuk kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari saudara kita di Tangerang, di Kebun Nanas, yang bertanya, bagaimana jika kita membaca Al-Quran dengan memiliki target, misalnya 1 bulan sekali harus khatam, akan tetapi jarang sekali kita memahaminya dengan membaca artinya atau mentadaburinya, hanya sekedar mengkhatamkannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, silakan. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kita akan kembali
setelah beberapa jeda yang berikut ini. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, kami mohon maaf, kita akan nantikan sesi tanya jawab ini setelah beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja dan TV Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kembali lagi bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam TV dan juga Radio Roja, dan Anda saat ini tengah menyimak kajian ilmiah Fawaidul Fawaid bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala, di mana saat ini kita telah masuk di sesi tanya jawab. Kami akan mencoba membacakan pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah di Tangerang. Ustaz izin bertanya, bagaimanakah menghukumi atau sikap kita dengan mengagendakan untuk bisa khatam Al-Quranul Karim dalam 1 bulan, tetapi hanya sekedar membaca dan mengkhatamkannya saja, tidak memahaminya, tidak membaca artinya. Bagaimana tentang apa yang telah saya kerjakan ini, Ustaz? Silahkan. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau, hamba Allah yang ada di Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Tidak ragu lagi bahwa orang yang semangat membaca Al-Quran dan berusaha menghatamkannya selama itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, la yafqahu man qara al-Qur'ana fi thalathin. Tidak akan bisa memahami Al-Quran orang yang membacanya, menyelesaikannya fi aqalli min thalathin. Ya, fi aqalla min thalathin, di waktu yang kurang dari 3 hari. Maka kalau dia ingin membacanya misalnya sebulan, menghatamkannya, maka ini adalah kebaikan besar. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau dia membaca tanpa merenungkan isinya, tanpa memahaminya? Kita katakan lebih baik berusaha dia memahaminya. Ingat tadi penjelasan Imam Ibnu Qayyim yang saya nukilkan di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, ketika beliau menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami turunkan kepada mereka Alkitab, kitab dari sisi Allah, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Mereka lah orang-orang yang beriman kepadanya. Ketika mengomentari ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tilawatul Qur'an tatanawalu tilawata lafzihi wa ma'nahu, wa tilawatul makna afdalu min mujarradi tilawatil lafzi, wa ahluha hum ahlul Qur'an. Membaca Al-Quran itu, mentilawah Al-Quran meliputi membaca lafadznya dan juga mentilawah artinya, memahami kandungan maknanya. Membaca dengan faham. Kata beliau, maka membaca dengan memahami maknanya lebih utama dibandingkan sekedar membaca lafadznya. Dan orang yang membaca dengan perenungan maknanya, inilah ahli Al-Quran. Yang tadi disebutkan dalam hadis yang sahih, orang-orang yang terdekat dan istimewa di sisi Allah. Jadi meskipun kita sekedar membaca terjemahannya, kita paham tafsirnya secara umum, maka ini lebih baik. Di tempat yang lain, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, membaca Al-Quran itu dengan suara yang indah, dengan hafalan, dengan suara yang merdu, ini adalah sarana, perantara. Tujuannya adalah untuk memahami isinya. Jadi bagaimanapun indahnya sarana, kalau tidak membawa kepada tujuan, bagaimana dikatakan sarana ini baik? Jadi usahakanlah agar benar-benar kita membaca Al-Quran, tercapai tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu agar kita merenungkan maknanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Rasulullah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia merenungkan isinya. Ini tujuan diturunkan Al-Quran, agar manusia mentadaburi maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil faedah darinya. Jadi meskipun kita
membaca Al-Quran lebih sedikit tapi dengan perenungan, ini jelas jauh lebih baik daripada membaca banyak tapi tanpa perenungan, tanpa paham maknanya. Jadi kalaupun kita tertunda menghatamkan Al-Quran karena berusaha memahaminya, maka ini lebih baik. Setiap kita membaca Al-Quran, kita akan sentuhkan kandungannya yang indah dengan menyentuh hati kita, maka dengan itu kita akan dapatkan faedah yang sangat agung, faedah yang sangat besar dalam rangka menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran orang-orang yang bisa mengambil petunjuk dari cahaya Al-Quran, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Nah, barakallahu fikum. Wafik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat khususnya bagi yang bertanya di Tangerang Kebonanas tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk senantiasa membaca Al-Quran, mengkhatamkannya dan mentadaburi isinya. Berikut ini kami bacakan dari Nur Fadila, pertanyaan di Majene, Sulawesi Barat. Izin bertanya Ustadz, berkaitan dengan hukum seorang anak yang membaca Al-Quran yang dipersembahkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Apakah pahalanya sampai ke orang tua tersebut atau tidak? Silakan Ustadz. Barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi dari Majene, ya, Sulawesi Barat. Anak yang membaca Al-Quran kemudian pahalanya dipersembahkan kepada kedua orang tuanya. Jadi hukum asalnya dalam Islam, amal-amal itu kalau tidak diusahakan oleh orangnya sendiri maka terputus. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari apa yang diusahakannya. Ini disebutkan dalam firman Allah di surat An-Najm. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dibawakan ketika menafsirkan ayat ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa bacaan Al-Quran itu tidak akan sampai kepada mayat yang dikirimkan padanya hadiah pahala bacaan tersebut. Ini pernyataan dari Imam Syafi'i, dinukil langsung oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini. Ini hukum asalnya. Ya, makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal riwayat Imam Muslim bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Jika seorang manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya. Ya, illa kecuali dari 3 arah. Karena 3 arah ini ada usaha mereka. Pertama apa? Shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Ya, ini misalnya dia mewakafkan harta untuk bangun masjid, untuk membangun pondok pesantren yang terus diajarkan kebaikan di situ, apalagi masjid, orang sholat, orang baca Al-Quran, orang pengajian dan seterusnya, maka selama dimanfaatkan mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Dan yang ketiga, au waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan untuk orang tuanya. Ini hukum asalnya. Tapi disebutkan di hadis ini salah satu di antara usaha orang tua adalah anaknya. Maka anak tadi yang membaca bacaan, dia tidak perlu meniatkan kepada orang tuanya, dengan sendirinya sampai, karena anak termasuk bagian dari usaha orang tuanya. Yang ketiga ini dijelaskan di dalam hadis lain sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Ahkamul Janaiz, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, dinyatakan hasan oleh beliau derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi." Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang itu adalah dari usahanya sendiri, dan sesungguhnya anak termasuk usaha orang tuanya. Jadi karena anak termasuk usahanya, pahalanya akan sampai. Amal-amal kebaikan yang diamalkan anak tersebut sampai kepada orang tuanya karena dia merupakan bagian dari usaha orang tuanya. Meskipun tidak dikirim atau diniatkan. yakni akan sampai dengan sendirinya. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kembali kami akan bacakan pertanyaan yang telah masuk dari Abu Salman di Tangerang. Pertanyaan sebagai berikut, Ustaz. Ustaz, saya senang jika mendengarkan Al-Quran. Terkadang karena saking lamanya mendengarkan tilawah Al-Quran sehingga menimbulkan rasa bosan. Apakah kejenuhan ini menunjukkan terdapat penyakit hati dalam diri saya? Dan saya pun belum bisa merutinkan membaca Al-Quran setiap hari. Padahal sudah mempunyai keinginan atau berazam untuk membacanya karena kesibukan sehari-hari yang tidak bisa ditinggalkan. Namun pada saat urusan telah selesai, rasa ingin membaca Al-Quran menjadi hilang. Dan
Hal yang sama juga terjadi jika sesekali tidak sempat membaca zikir pagi atau zikir sore. Apakah ini merupakan sifat yang talbis iblis, yang merupakan penyesatan dari iblis kepada saya, atau seperti apa Ustaz? Silahkan. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya. Pertama tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang buruk. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan dan tipu daya syaitan, tipu daya iblis. Tadi dikatakan ketika dia mendengarkan Al-Qur'an lama menjadi jenuh. Itu diantara sebabnya, ya. Setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghindari hal ini, di antara sebabnya juga adalah karena kita tidak merenungkan isinya. Bagaimanapun juga, ya, kalau misalnya contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa betah berbicara dengan orang kalau kita ada interaksi, kan? Kalau dia bicara, kita jawab dan seterusnya. Sekarang kalau kita dengarkan pembicaraan orang yang suaranya merdu, mungkin fisiknya cantik atau tampan, ya, suaranya berapi-api, tapi kita tidak paham. Kira-kira kita akan betah mendengarkannya? Tidak betah kita, karena apa artinya? Ini ucapan manusia, ya. Nah, Al-Quran ini ucapan firman Allah, ya, yang merupakan sifat kesempurnaan Allah, yang kandungannya sangat dicintai oleh hati manusia. Tidak mungkin mereka bosan seandainya hati itu bersih dan seandainya kita faham isinya. Ada pernyataan dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, pasti dia tidak pernah merasa bosan untuk selalu mendengarkan firman-firman Allah, mendengarkan Al-Qur'an dibacakan. Jadi, hati yang tidak bersihlah yang akan jenuh mendengarkan bacaan Al-Qur'an, atau tadi karena tidak paham. Coba kita renungkan isinya, pasti kita akan rasakan keindahan yang dibutuhkan oleh hati, sehingga hati tidak akan pernah jenuh atau bosan mendengarkannya. Sama dengan zikir tadi. Kalau kita pahami juga kita akan senang mendengarkannya. Karena kandungannya sangat indah dan sangat dibutuhkan oleh hati manusia. Oleh karena itu, mungkin yang perlu kita rubah adalah bagaimana metode kita untuk lebih bisa berusaha memahami kandungan Al-Quran semampu yang kita bisa lakukan. Kalau tadi ada pertanyaan, beberapa kali dia tidak sempat membaca Al-Quran karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Kira-kira kesibukan apa yang lebih penting daripada menyibukkan diri membaca Al-Quran? Masya Allah, kalau ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, sampai sepenting apa kesibukan tersebut? Apakah mengancam nyawa kita kalau kita tinggalkan? Apakah kesibukan ini seperti menjaga bom waktu yang kalau kita tinggalkan 1 detik meledak bomnya? Tidak mungkin seperti itu, kan? Maka kenapa bisa dikatakan ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan sementara membaca Al-Quran dia bisa tinggalkan? Subhanallah, apakah sampai seperti itu hati manusia lalai dari mengingat Allah? Ya mungkin tadi bahasanya yang keliru. Maksudnya di sini jangan sampai ada kesibukan yang menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan kita ada di tangannya. Bagaimana kalau Allah murka berpaling dari kita sehingga semua urusan-urusan kita tidak membawa kebaikan? Naudzubillahi min dzalik. Atau bahkan urusan-urusan kita dipersulit. Ini baru urusan dunia, bagaimana kalau urusan akhirat kita? Ya, waliyadzubillah. Jadi tetap luangkan waktu kita untuk selalu membaca Al-Quran, untuk selalu berdoa dan berzikir, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian untuk kebaikan-kebaikan kita. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah sesungguhnya Rabbku Allah tidak akan peduli kepadamu kalau bukan karena doamu, kalau bukan karena ibadah-ibadahmu kepadanya. Maka kesibukan apapun jangan sampai menjadikan kita lalai dari membaca Al-Quran dan berusaha merenungkan isinya, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai sebab kebaikan agar kita bisa meraih kebaikan-kebaikan berikutnya, tentu dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya kami akan angkat untuk telepon. Silahkan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana, mohon maaf?
Firmani di Kemang, Bekasi. Ya, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin share sedikit pendapat lah ya. Sampaikan pertanyaannya, silakan Pak. Ya, pertanyaannya, saya mendengar Ustadz yang menyampaikan ayat Al-Quran surah Al-Aqraf ayat 33, katanya beragama tanpa ilmu itu untuk menjelaskan tentang Allah itu dosa besar, lebih besar daripada syirik. Ada salah satu Ustadz dan file videonya masih ada sama saya. Saya periksa Al-Quran, tidak ada menyatakan dari dosa-dosa besar dari yang paling kecil, yang paling besar, itu tidak ada di ayat itu. Tapi dia menyatakan itu adalah ayat suci Al-Quran. Al-Aqraf ayat 33. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa dipahami Ustaz berkaitan dengan pernyataan Bisa dipahami. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Bapak yang ada di mana tadi, di Kemang, Bekasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan, keberkahan dan menambah keilmuan beliau dan juga untuk kita semua tentu saja. Iya, firman Allah di surat Al-A'raf itu memang benar-benar menjelaskan apa yang disebutkan oleh Ustadz tadi. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Katakanlah, hanyalah Rabbku Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara-perkara yang keji, yang nampak maupun tersembunyi dalam hati. Kemudian perbuatan dosa, kemudian perbuatan menganiaya tanpa alasan yang hak, kemudian melakukan perbuatan syirik yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Di atasnya lagi, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kau berkata tentang Allah apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Di ayat ini penjelasan Pak, ingat, dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim, dan itu dinukil di dalam beberapa kitab, termasuk saya juga pernah menukilnya ketika menjelaskan di sebuah tulisan. Saya pernah menulis tentang masalah ini di internet, tentang perbuatan penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang ayat ini. Di ayat ini Allah menyebutkan urutan-urutan dosa, dari yang paling rendah sampai yang tinggi. Ternyata setelah syirik ada lagi berkata tentang Allah, ingat, tanpa ilmu. Berkata tentang Allah tanpa ilmu, ini termasuk perbuatan syirik terjadinya karena itu. Ketika orang melakukan perbuatan syirik, kan berarti dia menyamakan hak Allah dengan hak makhluk. Ini berarti bicara tentang Allah tanpa ilmu. Orang yang menolak sifat-sifat Allah, sehingga menisbatkan kepada Allah sifat-sifat kekurangan, seperti menyamakan Allah dengan makhluk, mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat ini atau menolaknya, ini adalah berkata tanpa ilmu, sehingga terjadilah kekufuran, kesyirikan, yang ini lebih besar dibandingkan perbuatan syirik menurut penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang menjelaskan tentang ayat ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz yang Bapak nukilkan tadi itu adalah penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan ayat ini jelas karena disebutkan urutan dari bawah. Ternyata setelah perbuatan syirik ada wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kamu berkata tentang Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjadi wasilah untuk Bapak yang bertanya tadi bisa memahami akan penjelasan mengenai hal tersebut, dan Allah mudahkan untuk bisa mengamalkannya dalam rangka mengilmui apa yang semestinya menjadi hal yang penting Bapak pahami. Silahkan untuk berikutnya di 0218236543. Telepon yang selanjutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, mohon maaf?
dengan hamba Allah dari Sumbawa. Silahkan pertanyaannya. Ya, izin bertanya Pak Ustadz tentang cara meruqyah rumah Pak Ustadz. Yang di situ ada gangguan-gangguan di situ. Misalnya Pak Ustadz, penghuni rumah ini tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, lalu meminta tolong kepada orang lain. Nah, cara membaca surat Al-Baqarah itu boleh nggak dibaca bersama-sama Pak Ustadz? Atau dibagi setengah juz per orang, setengah juz begitu Pak Ustadz? Cara yang benar seperti apa ya Pak Ustadz? Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat bermanfaat dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, kalau kita ingin membacakan Al-Quran atau surat Al-Baqarah di rumah, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini tidak perlu kita menyuruh orang lain. Kalau kita bisa baca sendiri, kita baca, karena kita juga butuh ibadah membaca Al-Quran. Dan untuk membaca Al-Quran ini jangan bersama-sama, karena dibaca dan ada yang mendengarkannya. Atau misalnya dibaca di sebelah sana sebagian, misalnya rumahnya besar, tidak mengapa. Tapi jangan dibaca secara bersamaan di satu tempat. Nanti siapa yang mendengarkan, kan begitu. Ya, lebih bagus kalau kita baca sendiri, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, sekaligus kita perdengarkan agar rumah tersebut aman dari gangguan syaitan, itu lebih baik. Kalau seandainya kita ingin mengajak orang lain membacanya di rumah kita dengan alasan mungkin karena kita belum bagus dalam bacaannya, juga tidak mengapa sebenarnya. Ya, cuman tidak mesti harus ada orang lain. Kalau kita bisa ruqyah sendiri, ruqyah mandiri, maka ini lebih baik. Kita baca di rumah kita, kita niat untuk beribadah kepada Allah, dan bukan hanya ketika kita merasa ada gangguan seperti ini baru kita rajin membaca Al-Quran. Tidak, kita baca setiap saat. Kalau kita semakin rajin membaca Al-Quran, melaksanakan sholat sunnah di rumah dan sholat yang lainnya, apalagi bagi perempuan tentu dia sholat wajib di rumah, dan sholat-sholat sunnah lainnya, tentu ini akan menjadi sebab rumah kita insya Allah akan selalu ya didatangi oleh para malaikat yang menjadi sebab syaitan akan menjauh dari rumah kita. Semoga Allah mudahkan itu bagi kita semua. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Dan nampaknya pertanyaan dari Ibu tadi merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf karena terbatasnya waktu kita di kesempatan kali ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadal ya Ustaz. Barakallahu fikum. Apa yang tadi kita bahas tentang makna dan kandungan dari surat Qaf, lanjutan dari pertemuan yang lalu, insya Allah akan ada kelanjutan pembahasannya lagi tentang makna dari surat Al-Qaf yang demikian indah ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita termasuk orang-orang yang selalu membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan bisa mengambil kebaikan-kebaikan darinya, tentu dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz dan rekan-rekan kami yang turut membantu terselenggaranya kajian ini, baik dari rekan-rekan kami yang ada di studio Roja 2 di Cilengsi, maupun rekan-rekan kami yang berada di studio mini di kota Kendari. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Kita mohon taufik dan hidayah untuk dimudahkan memahami pelajaran ini dan juga mengamalkannya sebagai wasilah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan kepada sahabat Roja dimanapun Anda berada. Kami sampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam kami menghadirkan program acara pembahasan kitab Fawaidul Fawaid. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM.
Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Hadiri Tablik Akbar bersama Syekh Dr. Ali Abu Haniyah Hafizahullah, Dai dari negeri Palestina, murid Syekh Ali Hasan Al-Halabi Rahimahullah, dengan tema perbedaan antara dakwah Salafiyah dan Harokiyah. Wa ma'adu 'ala al-Islam alladhi nazala min 'indillah. Penterjemah Ustadz Cecep Nur Rahman MA Hafizahullah, Kamis 13 Safar 1447, 7 Agustus 2025, Ba'da Maghrib sampai selesai. Bertempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. Terbuka untuk umum, ikhwan dan Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا